Pemerintah ngomong saya nggak akan mengaksesi FTC. Ini orang pasar dijiplak gitu. Iya kan? Pemerintah itu mau menikmati hasilnya, kontribusi cukainya, kontribusi penyerapan tenaga kerjanya, tapi dia tidak mau permasalahannya. Kalau memang nggak mau diecerkan, kayakan dulu masyarakatnya. RPP kesehatan harus kita hilangkan. Hilangkan. RPP kesehatan hilangkan, tembakau harus keluar dari RPP kesehatan. Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rocky di sini. Nah, kita lagi di episode Kretekus Talks lagi nih. Nah, tentunya saya nggak sendiri ya, tentunya dengan kawan saya, kawan sejati saya nih, yaitu Mas Modi sebagai jubir dari KNPK ya Mas ya. Gimana kabarnya Mas Modi? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah sehat ya. Selalu. Sampai sekarang masih sehat? Sehat selalu. Ya? Sehat Oke. selalu. Nah, sekarang kita ini lagi main-main ke Temanggung nih Mas ya. Yeah. Wah, syahdu banget lah Temanggung. Dingin ya, jelas. Dingin. Ke Temanggung, kita akan ngobrol tentang RPP Kesehatan nih. Bintang tamu kita kali ini yaitu ketua dari APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia nih teman-teman, yaitu Pak Agus Parmuji. Yeah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mas Rocky ya? Rocky. Rocky itu senjatanya rokok Indonesia. Cuman ini kurang ketika Kretekus ya, rokok Indonesia. Selamatkan kretek. Hashtag gitu Pak ya. Iya. Nah ini perlu ganti desain sih Pak ya. Nanti tambahin Pak. Wah. Selamatkan kretek untuk Indonesia. Yoi, siap. Wah ini nih. Pak, terima kasih udah menyempatkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol Pak ya di Temanggung ini. Wah, aku suka banget sih Pak Temanggung ini. Syahdu banget, nikmat banget ya kan. Pak, gimana kesibukannya sekarang apa Pak Agus nih? Saya awalnya itu sebenarnya bukan ketua asosiasi petani tembakau Indonesia, tapi berangkat dari kepala desa. Oh, kepala desa. Kepala dulu. desa yang rakyatnya hampir 99,9% itu petani tembakau dan buruh tani di pertembakauan. Oh, Iya, mayoritas ya, mayoritas. Sehingga karena melihat carut marut tentang regulasi pertembakauan ini kita baru bergerak. Kasihan rakyat gitu kan. Kasihan rakyat itu. Makanya kan saya senang teman-teman datang ini kan Rocky Rokok Indonesia. Tapi benar namanya Rocky aslinya. Bener. Oh benar Rocky ya. Ini Mas Modi. Ya, Yang patah tumbuh, yang hilang demokrasi. Nah makanya senang teman-teman kesini jadi bisa nanti mengekspor apa kemauan petani selama ini itu kan. Nah paling tidak ini kan bisa sebagai media untuk mengutarakan isi hati. Karena di hati satu banyak tampungan usulan-usulan petani. Wah, banyak banget. Iya, kadang nggak muat juga. Saking banyaknya. Saking banyaknya nggak muat. Gitu kan. Kopinya Mas, kopi ini kopi asli sini. Siap. Kalau saya nggak pakai gula. Oh, oke Pak. Karena kenangan saya udah terlalu manis. Cakep. Oke. Boleh. Nah, mau tanya apa? Tanya. Gini Pak, awal-awal dulu. Nah, tadi aku sempat lihat ada ini kayak panggung-panggung perayaan gitu Pak di sini. Itu perayaan apa Pak? Seru banget kayaknya Pak. Itu sebenarnya sudah budaya dari dulu Mas. Jadi di sentra pertembakauan itu yang selama ini sejak saya lahir itu tidak lepas dari satu unsur budaya dan budidayanya. Budaya itu katakanlah ketika mau nanam ada selamatan, mau panen ada selamatan lah. Kemarin di bulan Agustus sembari kita merayakan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, itu hampir di semua desa pertanian tembakau itu ini di Temanggung, ya Jawa Tengah itu melaksanakan ritual menyambut musim panen tembakau. Apapun itu hasilnya, itu pasti disambut, ya kan. Nah, setelah selesai panen, mereka lelah, capek, kadang harga nggak stabil, gitu kan, nggak stabil dan lain-lain ya. Tetap mereka nikmati sebagai sujud syukur. Nah, kemudian merayakan yaitu merayakan setelah musim tembakau, mereka bersukaria. Kadang ini rangkaian acaranya kan 4 hari. Hari yang pertama. 4 hari Pak. Ya, hari yang pertama itu sholawatan. Hari yang kedua itu ada kesenian, 2 hari kesenian. Kayak gimana tuh Pak? Kesenian lokal ya. Lokal karena di sentra pertembakauan itu kan
identik dengan kesenian. Iya. Keseniannya ada kuda lumping, kemudian ada yang berbau seperti itu. Seru. Jadi kesenian desa tapi kayaknya udah menasional. Oke, ya setuju sih. Nah, kemudian setelah itu nanti hari yang terakhir itu ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu penggambaran sebuah sukacita setelah panen. Kemudian mereka saling bergotong royong. Oke. Ada acara-acara seperti itu. Guyup banget ya, guyup sampai sekarang. Walaupun walaupun kita dihajar harga yang nggak bagus karena kebijakannya belum memayungi. Oke. Ya kita bersukacita. Apapun itu. Tetap merayakan. Tetap merayakan. Tapi ini bukan merayakan kemenangan ekonomi. Iya. Karena sudah sebagai ritus dan tradisi udah tradisi. Tahun ya. Tradisi ini kan harus satu dilestarikan, ya kan? Kemudian dikuatkan, yang terakhir dinikmati. Dinikmati. Ya. Itu Pak, benar. Kita menikmati tradisi. Tidak beda dengan menikmati kita sebatang rokok. Iya. Kretek kan rokok Indonesia kan. Ini kan kalau saya anggap ada orang ngomong budaya kok tidak sehat. Tapi bagi kami ini tinggalan gitu kan. Tinggalan karena ini sebuah penemuan yang mahakarya dahsyat oleh dulu ya kan. Ini harus kita rawat dan kita nikmati sekarang. Dan yang menikmati itu bukan hanya perokok saja. Betul. Yang menikmati ketika itu laku ya kan petani tembakau. Bahkan pundi-pundi amalnya juga masuk ke negara. Yang dewa-dewa Jakarta menikmati juga. Tukangnya. Dewa-dewa Jakarta menikmati, Pak, ya. Negara menikmati dan nggak sedikit kan. Nggak malah nikmatnya kebanyakan sana. Kita yang diperas nikmatnya. Betul. Oke. Selalu dibelah. Nah kalau di akhir-akhir ini Pak, panennya di sini gimana Pak? Baguskah atau hasilnya lumayan kah atau gimana Pak? Bisa diceritain. Di bawah standar kata lumayan. Di bawah standar kata lumayan. Kalau lumayan kan lumayan lah gitu kan. Gini gitu. Iya ini di bawah kata lumayan. Nah ini kan. Oke. Karena tembakau itu tidak lepas dari 4 unsur. Apa aja itu Pak? Siti, waji, winci, regulasi. Nah, makanya orang-orang yang nggak di pertembakauan ini harus diterjemahkan. Siti itu tanah, wiji itu bibit, wanci itu musim, regulasi itu aturan. Ya kan? Siti, wiji, wanci, regulasi. Nah, tembakau itu lain daerah, lain karakter. Lain daerah, lain karakter. Katakanlah tembakau Madura dengan tembakau Temanggung beda. Karena spesifik lokasi. Nah, uniknya tembakau di situ berbeda dengan tanaman lain. Ya kan? Siti, wiji itu bibit. Bibit itu bibit Temanggung, kemudian bibit Weleri, bibit Madura, kemudian bibit mana lagi itu beda. Mempunyai spesifik lokasi yang berbeda-beda dan menghasilkan rasa yang berbeda. Lah artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Yang menyatukan siapa? Rocky kan. Rokok Indonesia kretek ini. Ini yang menyatukan ini itu kan. Nah, itu. Nah, Siti, wiji, wanci itu musim. Kadang terpengaruh dengan musim. Kalau musimnya lagi nggak bagus, jadi tembakau itu hampir 6 bulan ditanam, kemudian dipanen. Waktu panen musim yang nggak bagus ya, harganya kadang nggak bagus, anjlok. Cuman pernah pengalaman sebelum tahun 2014, walaupun musimnya nggak bagus, tapi harga itu masih lumayan. Pernah sampai berapa Pak? Lumayan. Lumayannya itu gini, dibandingkan dengan sekarang yang musimnya bagus dengan dulu musim yang kurang bagus, itu lumayan yang dulu. Malah lumayan. Iya, Lumayan dulu, keterserapannya bagus. Kompetitor di lapangan, pembelinya bagus. Nah, pengaruhnya apa? Yang keempat, regulasi. Nah, tahun 2010 musimnya super jeblok. Musimnya super jeblok. Tapi regulasinya kan masih lumayan. Belum ngajar-ngajar banget gitu kan. Belum ngantem sana sini. Itu harga lumayan. Lumayan. Akhirnya setelah musim tembakau ya ngomongnya wong gini walaupun musimnya ora apik,
ning sae apik. Sae kan saku. Iya. Sementing kan saku. Iya. Hasilnya payu. Ya hasilnya payu. Gitu. Nah, regulasi ini yang membuat carut marut lah. Membuat carut marut. Ibaratnya gini, pemerintah gue gelem hasilin yang ora gelem permasalahane. Pemerintah itu mau menikmati hasilnya, kontribusi cukainya, kontribusi penyerapan tenaga kerjanya, tapi dia tidak mau permasalahannya. Nah, ngeri toh? Iya. Dan nggak ngerti proses dari hulu ke hilirnya kadang-kadang Malah nggak tahu kan. Wah, iya. Kadang dewa-dewa sinang Jakarta kemudian gini, mereka tidak mau mendalami yang sebenarnya, heritage tentang budaya pertembakuan. Mereka hanya tahu data. Nah kadang data itu nggak berimbang, tergantung pembisik hebatnya. Bro, itu kan, bisik-bisik. Tapi emang ini sih Pak, tembakau ini ya terlepas dari omongan kata orang, katakanlah kesehatan itu gimana, tembakau ini loh Mas, peraturannya itu paling banyak. Saya pernah baca itu sampai 400-an Pak, khusus tembakau. Tembakau dan yang paling dan lagi hits sekarang ya ini, apalagi kalau bukan RPP Kesehatan ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, RPP Kesehatan ini sebenarnya munculnya karena adanya Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan 12 Juli. Terus habis itu mungkin karena orang kesehatan merasa masih kurang ya untuk meremukkan tembakau, akhirnya atau mungkin menganiaya ya, jadinya ada RPP Kesehatan. Ini tambah lagi, tanggapannya Pak Agus Warmuji gimana ini RPP Kesehatan ini? Gini, ini kan baru 400 ya. Maksudnya yang terbaca. Yang terbaca baru 400. Kelihatannya 400 ini belum mampu menghajar semangat petani tembakau untuk berjuang. Itu dia. Ya, makanya saya ngomong di sini belum 400 itu agak takut. Nanti mereka akan nambah 100. Bisa nambah 200, 300. Padahal itu cuma dalam 10 tahun. Nah, sebenarnya dulu itu kan saya dengan teman-teman, karena kita petani ya, kita petani, makanya butuh teman-teman akademisi untuk mengkaji itu. Munculnya pertama itu kan Undang-Undang Kesehatan 36. Iya, tahun 2009. Iya, 2009. Kemudian ada PP 109 tahun 2012. Kalau nggak salah disahkan di bulan Desember tahun 2012. Itu kita sempat bukan demo, bukan apa, karena ini hak kami mewakili rakyat untuk menyampaikan ke pemerintah. Nah, PP 109 tahun 2012 ini saya melihat ini nggak murni pasal-pasalnya karakter bangsa kita. Kaya niki berarti rono Mas. Barat. Lah sana kan barat. Kalau sana kan timur. Kita kan di sini. Aturannya di sana. Berarti rono Mas. Berarti rono. Kiblat ke sana. Nah, munculnya carut marut yang paling besar itu di situ. Di situ PP 109 tahun 2012. Nah, kalau saya pernah membacanya, dan dulu saya pernah mentranslate FTC ya, Framework Convention on Tobacco Control, mirip-mirip wae Mas. Pemerintah ngomong saya nggak akan mengaksesi FTC. Ini orang pasar dijiplak, iya kan? Pas di copy. Istilahnya ada FCTC terus diterjemahkannya malah PP. Iya, kan sama juga sami mawon. Gitu. Ya, nah, tetapi di pasal tersebut itu belum ada penekanan satu instrumen yang di situ untuk mematikan tembakau. Tentang kenaikan cukai yang terus naik. Nah, tadi saya katakan tahun 2012 ke bawah, walaupun musimnya ora apik ning sae apik, ya kan. Nah, mulai tahun 2013 ke atas ini, ya kan, kadang musimnya apik sae ora apik. Kebanyakan sae kurang nah, apik. Terpengaruhnya di dalam regulasi tersebut. Karena kami dari dulu sing jenengane wong tani kuwe panen mbako ora dilinting dhewe, ora didol dhewe. Wong tani mbako panen itu sudah ada waktunya buka panen untuk menjual ke industri. Ya,
ke industri. Nah ke industri itu dimanapun tempat dulu, itu mereka bukanya jelas. Sekarang udah mulai musim panen tembakau, yuk kita buka, tutupnya jelas, penyerapannya jelas, dan bahkan kompetisi di lapangan banyak. Nah setelah itu muncul aturan-aturan yang nggak karuan, aturan-aturan yang nggak karuan yang menghimpit sektor industri. Industri yang dihimpit. Mereka ngomong kita tidak akan mengganggu petani tembakau. Lah ini sing tuku diganggu. Iya. Betul. Iya toh. Kita nggak mau menutup, nggak mau menyalahkan kita, tapi kenyataan di lapangan iya. begitu. Petani tembakau biarkan menanam, ya kan. Tetapi sing tuku tembakau sing diganggu. Nah, ibaratnya gini aja Mas. Mas siapa Mas? Modi, ya kan Mas Modi, modifikasi Mas. mau dikemanain? Sama Mas Rocky. Saya punya pabrik tahu. Iya. Tahu kan tahu. Tahu kan tahu. Banyak dari kedelai. Tahu kan tahu. Pabrik saya itu dibatasi pergerakannya. Nah, apakah saya mau membeli semuanya produksi dari petani kedelai panjenengan ini gambar? Enggak mau kan? Wong sampai jualannya aja susah. Nah, disitulah gambarannya. Kemudian muncul regulasi tentang kenaikan cukai yang semakin eksesif. Kemudian muncul lagi tentang pengetatan penjualan rokok. Oke, saya enggak anti regulasi, enggak. Anak kecil diatur tidak merokok, oke, saya punya anak. Tapi setelah besar dia punya pilihan. Mau merokok ya pilihannya dia, mau enggak ya pilihannya dia. Ya kan? Punya pilihan. Nah, negara ini memberikan instrumen kebijakan yang tidak bisa dipilih. Bila kesamlian kan seperti itu. Gelem ora gelem ya kuwi kudu ngene. Nah, di situ sehingga industrinya dihimpit. Dampak efek domino negatifnya pada petani. Kompetitor pembelian semakin berkurang. Ketika kompetitor pabrik itu semakin berkurang, maka penyerapannya akan semakin turun, semakin lemah. Nah, cukai naik di pemerintahan yang sekarang. Naik terus. Sehingga yang kami sesalkan lagi, ini yang 3 tahun ini. Yang 3 tahun ini muncul Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tersebut yang ada sebuah perintah tentang pengendalian tembakau. Lalu ketika babon aturannya itu sudah memerintahkan, maka setiap kementerian mempunyai hak untuk membuat aturan sehingga muncul 400 itu Mas. Muncul 400 itu. Kan aneh. Seharusnya petani tembakau ini dilindungi, diatur oleh bapaknya. Bapaknya saya adalah Kementerian Pertanian. Ya kan? Paman saya adalah Kementerian Perindustrian. Pak Lik saya ya kan Kementerian Perdagangan. Lah, kalau itu menjadi kolaborasi yang memang untuk negara Republik Indonesia, maka akan terjadi keaturan yang sejuk. Tapi kenyataannya yang terjadi bahwa sektor pertembakauan ini yang paling mengatur adalah Kementerian Keuangan, kong kali kong dengan Kementerian Kesehatan. Tambah lagi Kementerian PMK. Ya ngerti toh Mas? Mosok wong tani mbako, ya kan? Wong tani mbako disandingkan dengan kesehatan. Kesehatan dialah mengatur kesehatan. Saya sepakat anak di bawah 17 tahun tidak boleh merokok, super sepakat. Kita terima. Tapi setelah itu pilihan. Nah, RPJMN ini muncul. Ada motor Mas. Petani. Iklan biasa wajar. Nah, tahun 2020, mak bedunduk kita kaget. Setelah pandemi kan. Pandemi kan 2019. Setelah pandemi 2019, rakyat tersiksa dan rakyat patuh. Ada cerita di pandemi itu, sing jenenge wong rakyat pertembakauan tunduk patuh. Dan bisa dilihat data di pertembakauan itu yang kena COVID enggak banyak. Nah, karena mereka bertani sambil jemur-jemuran kan. Perintahnya aturan kan harus ke Karing gitu kan, jemur-jemuran. Kita udah jemuran tiap hari. Nah, 2019 pandemi ini, pandemi cukai naik.
industri mau beli karena aturan pengetatan beraktivitas. Kita terima, ya kan? Patuh. Tahun 2020 ada pandemi jilid 2, perpres itu. Nah, ya pandemi ekonomi. Nah, di situ muncul mak bedunduk kan, kita kaget, kita protes. Ya, kami sadar lah, kaum sudro protes rojo kan yo angel lah mas, ya kan. Wah itu jalan terus, muncul lagi undang-undang kesehatan di Omnibus Law, yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika itu dan minuman keras. Kok ini tak delok-delok kesurupan mas, pemerintah mas. Sing arek ngaji tani mbako. Karena bingung Pak, mau diserang ke sini kok nggak bisa, serang ke sini nggak bisa, akhirnya diserang tembakonya. Wah ini kayaknya disamakan dengan narkotika. Nah, ini diajar. Karena ini orang-orang itu nggak puas, makanya diajar langsung spesifik tembakau disamakan dengan narkoba. Di bulan Juli kemarin kalau nggak salah ya Juni atau Juni ya. 12 Juli. Ya kita ke Jakarta pada waktu itu di rapat terakhir harmonisasi Komisi 9. Akhirnya kita ngotot dan pasal tersebut 154 nggak jadi kan, nggak jadi. Karena kita mempunyai indikasi begini. Ini ingin mematikan tembakau atau ingin melegalkan ganja. Lah kan bisa. Yo iso wae to Mas. Wong kono ki luwih pinter. Nek pinter sira apa? Ini nek licik. Nah. Iya, pinter, licik. Ya kan. Nah, akhirnya itu teranulir. Tetapi yang namanya RPP ini, ya aneh-aneh meneh. Aneh-aneh meneh tuh. Wong RPP itu sebelumnya ada Omnibus Law. RPP itu sudah disiapkan, karena saya sering dulu diajak diskusi tentang itu. Oh berarti memang sebenarnya ini rentetan berarti ya Pak ya? Rentetan, ini udah disiapkan. Yang menyiapkan ya nggak mungkin rakyat kan, yang menyiapkan yang penentu kebijakan. Betul. Nah disiapkan, kemudian muncul Omnibus Law. Lah seharusnya ketika ini muncul Omnibus Law, ketika RPP ini cantolannya Undang-Undang 36, ini teranulir. Seharusnya jebret membentuk RPP yang cantolannya Undang-Undang Omnibus Law itu Omnibus Law. Apa iki cantolan iki njung ya ora ngerti Mas. Wong ngono ki misteri kok Mas. Ya kan misteri, bukan misteri ilahi gitu kan. Misteri konspirasi. Misteri kekuasaan, Pak. Iya. Lah itu tuh. Mau muncul jebret. Nah, di situ sehingga ada anggapan ini bukan saya yang ngomong. Ini yang ngomong teman-teman petani. Ada anggapan terjadi pemerasan. Pemerasan berkedok undang-undang. Ngerti ora, Bro? Coke 200 sekian triliun. Nek nggo tuku cendol renang ning kene iki lho. Iya kan? 200 sekian triliun itu pemerasan berkedok aturan. Lah tujuannya apa? Mereka ngomong bukan untuk income negara. Bukan untuk itu. Bohong Mas, orang atus sekian triliun orang golek sekondi. Nah, targetnya ini di samping pemerasan, pemasukan berkedok undang-undang, mereka ingin mematikan pertembakauan. Kalau nggak ingin mematikan, mereka ingin mencari sebuah bisnis lewat kebijakan gitu. Gitu. Dan caranya Iki ngomongin wong goblok lho Mas. Ya, ngomongin wong goblok. Nek ngomongin wong ngono kan pinter-pinter lah, ngomongin wong goblok itu kan. Nah, sehingga harapan kami, tapi hanya terjadi harap-harap cemas itu kan. Harap-harap enggak dikabulkan. Harapan kami itu sebenarnya pemerintahan yang sekarang ini mengkaji. Petani tembakau itu apa sih? Ya hanya satu kata. Kalau saya, petani tembakau adalah termasuk budidaya pertanian sebagai keanekaragaman budaya di Indonesia yang disatukan oleh Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan. Betul. Karena kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, yang bisa menyatukan itu adalah bukan wasitnya, tapi bapaknya orang se-Indonesia. Ya kan, istana kan. Istana seharusnya. Seharusnya harus tahu, melihat bahwa memang petani tembakau ini kaya apa rakyatku. Iya kan.
petani tembakau mbak kaya apa juga udah berjuang demi Indonesia. Gitu kan. Belum lagi efek dominonya ini petani tembakau, ada petani tembakau, ada industri, ada buruh pabrik, ada lain-lain. Bisa diibaratkan dari hulu sampai ke hilir ini, industri hasil tembakau itu BUMN swasta. Iya lah Mas. Pemerintah arah modal, modal cukai. Modal kebijakan. Iya, kebijakan. Ditemu betul. Nah. Tapi juga ini Pak, sebenarnya yang di RPP Kesehatan itu kan akhirnya kan sebenarnya turunannya itu hampir sama dari PP 109 dari Kesehatan. Mas, mesti olah-alik. Kayak apa? Pasal-pasalnya pun juga sama. Masyarakat baku dan teman-teman industri itu ora iso mikir. Lah iya. Lah nek wis ora iso mikir wis saya tolong hari ngantem. Tahu-tahu kita kelepek-kelepek. Pernah terjadi, ini yang agak lucu. Mereka menggaungkan diversifikasi. Di dalam RPJMN itu diversifikasi, baik itu diversifikasi tanaman atau diversifikasi produk jadi. Mas, nyong metu wis seneng tanduran baku. Dari kecil. Ya wong mbok nyong wong tani baku kan, bapak wong tani baku. Metu itu di tanduran tembakau, sehingga tahu spesifik lokasi ini lahan loh. Pada musim Juni, Juli, Agustus hingga sampai sekarang. Tanduri apa? Kering. Tanduri apa? Enggak bisa. Pakai uang DBSHT untuk riset. Kecuali pemerintah membuat langit hujan buatan. Nah, ini kan ya ora iso. Kebijakan lagi nanti. Ya kebijakan. Kebijakan kok eneng-eneng ngarah karuan kan. 400 mana nah, itu makanya ini kan harus dikaji. Yang sentra pertembakuan dengan spesifik lahan dan lokasi itu dikaji dan dipertahankan dan dipelihara, ya kan? Nah, yang di luar sentra pertembakuan ya dengan tanaman yang lain. Tapi kalau di sentra pertembakuan, jangankan tanaman yang lain, rumput aja mati, hanya tembakau yang hidup. Ini soheh. Bisa ditanyakan nanti ke orang-orang, ini soheh. Nah, mereka harus belajar dari kesohehan alam ini. Nah, dari sebatang tembakau, ini mengalirnya banyak banget. Banyak banget dari rantai pasokannya supply chain-nya. Iya, penyerapan tenaga kerja mulai Januari di on-farm-nya pertanian tembakau, kemudian ketika panen, kuliah dan lain, kemudian di industrinya. Ada pedagang eceran, asongan nih Mas. Asongan kemesak kilo Mas. Nah, itu juga muncul di ecer gede padahal. Nggak boleh eceran itu. Ini kasihan juga. Makanya kepada teman-teman asongan, ya kan kalau ada paguyubannya, yuk kita datang berdiskusi. Kalau kita harus memerangi regulasi, kita perang. Setetes darah pun untuk NKRI, gitu kan? Ya, gitu. Cari ruang pejuang gitu. Begini ditembak kan gini, ampun Pak. Ya juga perokokan kalau nggak ada eceran gitu juga biasanya kan pengen ngecer juga kayak gitu-gitu lah, maksudnya anak-anak muda juga ya kan pengennya. Kalau memang nggak mau diecerkan, kayakan dulu masyarakatnya. Tugas negara kan mengkayakan rakyatnya. Kayakan dulu. Kan ada argumentasi masyarakat Indonesia itu miskin, sehingga ketika rokok itu tidak boleh dijual eceran dan kemudian dinaikkan harganya, maka akan berdampak terhadap prevalensi rokok. Salah Mas. Tugasnya negara sugih kesik rakyatnya, makmur kesik rakyatnya. Bukan makmur ke pejabatnya ya. Nek niku kula wani Mas ngomong ngoten. Tipis-tipis Pak. Serang Pak Udut. Karena ketika ngerokok itu kan menimbulkan sebuah inspirasi dan keberanian. Betul. Inspirasi datang dari secangkir kopi dan sebatang rokok. Betul. Nah, ibaratnya apa yang dikatakan Bung Karno dulu ketika kita kaji saat ini, imperialisme not it is dead, but imperialisme is dying. Ya kan? Penjajahan itu tidak akan berhenti, nanti akan ada penjajahan model baru. Iya sih. Biar perang, ngelawan company, company loh Mas, londo-londo, ngelawan company. Rakyat diperas untuk upeti, ya kan? Hasil buminya dikeruk,
zaman Bung. Imbal baliknya ke rakyat tidak ada. Nah sekarang ini rakyat diperangi, dar nih orang nggo pistol, nganggo aturan. Wah, itu. Ya, itu Malah luwih keji lho. Iya. Malah luwih keji, luwih licik, luwih ra karuan. Gitu kan. Iya. Nah lebih kejam gitu kan, karena orang ketara Mas. Betul. Halus Karena bedil ya kan, ketara gini nggak bambu runcing gitu kan. Nah sekarang pakai kebijakan RPP. Kalau kita mau bahas pasal per pasal 7 hari 7 malam. Iya. Nah, secara umum aja kan. Iya. Muncul RPP 400 aturan dari RPP Undang-Undang Kesehatan, muncul Perda cantolannya ini, ya kan. Muncul lagi tentang pengaturan pengetatan yang lain. Rokok tidak boleh dijual eceran, kemasan harus 90%. Ya kan. Sekarang yang paling parah ini Pak, jumlah batang minimal 20. Kemudian rokok gambari ora karuan. Iya, belum lagi yang paling parah ini sih. penjajah. Rokok gambar ora karuan meni mati kowe. Sing gawe aturan ki ngungguli Gusti Allah. Sing rokok mati. Ngungguli Gusti Allah. Nah, oke, itu penyebab salah satu penyebab sih nggak apa-apa gitu kan. Ning mbok ojo kejem-kejem banget. Nah, diperas dengan kebijakan. Nah, kalau dulu perang pakai pistol, sekarang mereka menghancurkan pakai regulasi. Iya. Nah, kata teman-teman, kok koyo ini meh podo company ini kok anyar ya Pak? Company apa Pak kalau gitu? Milenial. Company milenial. Gaya baru gitu kan. Terus juga di RPP itu ada membahas tentang ini Pak juga bahan tidak boleh ada bahan tambahan. Nah kayak gitu-gitulah. Kalau ini lucu-lucu juga Mas. Nah gimana Pak? Indonesia itu yang namanya kretek, ya kan? Rokok Indonesia kretek itu tidak lepas dari bahan tambahan. Cengkeh. Betul. Itu sebuah rempah-rempah kekayaan kita. Nah orang bahan tambahan, kon ngelek baku nih Mas. Ini bahan tambahan loh, kertasnya bahan tambahan loh. Iya. Filter tambahan. Iya kan kon ngelek wae. Langsung punya. Lucu sih gawe aturannya kadang ya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Maka belajarlah bukan pada meja sodoran data, tapi turun ke bawah, ke petani. Keringat petani itu akan menjadi ilmu yang pasti. Betul. Ya kan? Akan menjadi ilmu yang pasti. Nah, di situ muncul macam-macam. Padahal kalau saya dulu sekolah SMP Mas, karena sekolah saya itu hanya SMP Mas, SMP 5 tahun Mas. 5 tahun, orang munggah pindah. Itu ada kata-kata bahwa petani itu saka gurune negara. Petani saka gurune negara. Lah nek petani diajar ora mangan, sakane remuk negarane ambruk. Lagi sing tanggung jawab sapa iki? Betul. Ya kan. Nah, ini ada sebuah penghancuran sebuah komoditi. Satu yang dihajar tembakau dan cengkeh. Ada penghancuran sebuah budaya kearifan lokal yang bisa menyerap tenaga kerja. Contoh industri. Kita dengan industri itu mitra. Nah orang industri yang nandur bako, sing ora tuku sapa? Ora kelak gurung ono pabrik tempe tuku tembakau, gurung ono pabrik permen tuku tembakau, ya kan? Belum ada masakan dari daun tembakau. Hanya satu industri rokok kretek di Indonesia. Itu yang membeli. Gue diajar. Pemerintah ngomong kita nggak akan ngajar petani. Coro kasari lah. Neng ising tuku diajar. Lah sekarang aneh meneh wis rada spesifik. Petani kon nandur tanaman liya. Padahal petani ki simpel. Kon nandur tanaman liya apa mending hasilnya pada tembakau. Nah, tapi kan enggak ora ono, Bro. Kurang puluh tahun ora ono. Enggak ada yang bisa menggaransi soal itu. Ora ono. Wong nyong ya dadi beban nek Mas. Pak Samang tak dadek lho rasa 3 periode. Ning wong tani diperjuangke. Yuk kita bersama-sama. Ini nek sing tak perjuangin yang bengak-bengok, sing tak bengok indah blek. Orang roh. Orang roh ini kan saya dewe. Kita sedelaya-laya muncul ora karuan. Makanya kan ini beliau Mas. Negara ini tinggal udah dibangun kan. Negara kan udah dibangun.
tinggal merawatnya ini untuk rakyat atau untuk siapa. Nah, itu. Yang jadi pertanyaan. Iya. Dan ini masa depannya gimana Pak kalau kayak gini kondisi industri hasil tembakau? Ya masa depan, ya harapan, ya mimpi. Karena kan ya Siti kayak gitu, Wantinya kayak gitu, Iya. Wancinya jelas kayak gitu ya. Maksudnya kalau Wanci musim kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang kita bisa berharap ya paling sebagai rakyat walaupun itu dorongannya mungkin minim ya cuma lewat regulasi. Gitu. Dan ngelihat konteks industri hasil tembakau sekarang, kita nggak tahu masa depannya apa, yaitu nanti bisa dijawab sama ya ini kan sekarang lagi musim baliho di mana-mana. Anu Ini Mas, kita masih bisa nggak berharap gitu? tadi kan saya sebutkan Siti, Pici, Wanci, regulasi. Ini yang paling atas kan. Iya. Sumber dari segala sumber, mau makmur mau hancur kan di ini. Musim yang nggak bagus, regulasinya bagus, nanti juga akan bagus. Karena negara Indonesia itu kan negara hukum. Karena sebutannya negara hukum, maka banyak hukuman-hukuman. Waduh. Negara banyak hukuman. Kalau bicara saat ini, masa depan ini Prediksi aja, Pak. prediksi aja. Nggak masalah. Kalau kata anak-anak muda sekarang kan, yuk kita mulai dari nol. Gitu. Ini enggak Mas. Ini kalau ini enggak, ini kalau saya melihat diajar seperti ini terus, kayaknya petani tembakau. Saya bicara petani ya. Kalau industri kan mungkin mereka bisa berakselerasi. Bukan hanya suram Mas, petang dedet. Gelap banget. Iya petang dedet. Nek suram kan isi wuru-wuru cepet-cepet ya kan. Kiamat Sugro. Iya. nek petang dedet ki surah karuan Mas. Padahal ini yang namanya tanaman tembakau itu bukan hanya sekedar tanaman, Iya. tapi cara hidup. Betul. Cara Ya tadi yang jelas budaya itu. Cara hidup orang untuk mempertahankan perekonomian, orang untuk meningkatkan pendidikan, orang untuk merawat kebudayaan, orang untuk mempertebal keimanan. Karena saya sebut ini tembakau itu bukan hanya sekedar tanaman, tapi cara hidup atau jati diri. Karena dari musim tembakau ini, pengharapan dari teman-teman petani, ini Mas, nyupit ke anaknya sok bar mbako. Oh iya. Iya, saya sering dengar itu. Nikah ke anaknya sok bar mbako. Nuka ke sepeda motor sok bar mbako. Hingga sampai pajak PBB di Sentra Pertembakauan itu tetap lunasnya setelah musim mbako, ya kan. Kemudian ada hajatan juga bar mbako. Sampai cerai aja Berbako. Nah, ini kan sebuah pengharapan ekonomi yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pondasi ekonomi di Sentra Pertembakauan di pedesaan. Nah, ketika masa depannya gelap, ya mereka nanti hanya bisa menanam, tapi bagaimana menjualnya masih dalam tanda kutip. Apakah industri mau seperti dulu lagi, kayak seperti dulu lagi, atau mereka akan mengacu regulasi. Ketika mengacu regulasi, ya pembeliannya akan semakin menurun. Iya kan, akan semakin menurun. Karena tembakau ini, saya pernah berdebat pada waktu itu. Ini dengan memangku kepentingan atas itu Ya, sama dewa-dewa. Oh, sama dewa-dewa. Di bawahnya dewa lah. Di bawahnya dewa. Saya sampaikan perguliran investasi atau ke ekonomi kerakyatan itu di Sentra Pertembakauan. Kalau melihat hiruk pikuk. Itu saya sampaikan seperti itu sebagai pertimbangan masukan mereka. Tapi tercatat. Tapi ditata Pak. Ditata Pak Seknek. Ditata Pak Sekap. Catat terus. Nah, saya nggak tahu catatannya hilang atau apa kan. Kalau nah, catatannya ini tidak muncul di dalam sebuah regulasi yang memayungi. Itu kan. Nah, saya tidak menjelekkan sebuah pemerintahan yang sekarang. Saya tidak menjelekkan negara. Saya mencintai pemerintahan, mencintai negara. Tapi harapan kami cinta rakyat terhadap negara itu buat dibalas cinta. Ya kan, cinta dibalas pengkhianatan kan
Cinta dibalasnya sama dusta gitu. Iya, jadi nek wong-wong nom sakitnya tuh di sini. Sakit nggak berdarah. Ya ini. Iya, sakit nggak berdarah. Nggak berdarah, sakit nggak berdarah. Nah, ini suram, Mas. Suram. Suram. Berarti kalau suram apa sama sekali nggak ada harapan, Pak, kalau gitu? Harapannya adalah merubah regulasi. Wah. Melalui apa atau melalui siapa? Atau bagaimana merubah? Nah ini, kalau selama ini kita udah menggaungkan secara lebih persuasif, hearing ke kementerian-kementerian sampai ke istana, dan juga belum ada kebijakan yang memayungi, bahkan sekarang semakin menghimpit, ya kan? Semakin menghimpit. Kadang kita juga tentang pertembakuan ya, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, karena kalau negara kesatuan Republik Indonesia petani tembakau harus dilindungi. Tapi negara ini apa ya Mas? Negara kesatuan Republik Kesehatan. Pak, ini terakhir tentang komentar terakhir Pak Agus tentang RPP Kesehatan ini gimana Pak? RPP Kesehatan harus kita hilangkan. Hilangkan. RPP Kesehatan hilangkan, tembakau harus keluar dari RPP Kesehatan. Oke. Karena ini kelihatannya sebuah paksaan atau di lain sebuah paksaan adalah ini adalah sebuah colongan pasal, entah itu titipannya siapa, ya kan, titipannya siapa untuk menghancurkan perekonomian pertembakuan. Yang kiblatnya adalah Barat. Nah, merubah regulasi itu ya harus merubah pucuk pimpinannya. Iya kan, wong sing gawe regulasi kan wong sing duwe negara. Betul. Iya kan? Ini nunggu nanti berarti, Pak? Ya nunggu nanti. Tahun depan. Nunggu tahun depan. Nah, merubah regulasi, mengganti regulasi, itu kita harus mengganti sistem kebijakannya. Oke. Nah, harapan kami, kalau mimpi, kita sering bermimpi, Mas. Oh iya. Ya, bangun kelabang, bangun acep. Nah, kita sering bermimpi, tapi mimpi ini seharusnya sebuah impian ini dituangkan di dalam perencanaan, diusulkan jadi mimpi ini adalah bukan mimpi di siang bolong, Mas. Ya kan? Ini adalah mimpi yang tidak pernah terlaksana. Mimpi terus. Nah, makanya kita rubah regulasi. Nah, bagaimana penentu kebijakan ini ya kita rubah. Ya kita rubah. Nah, harapannya baik itu sekarang itu kan muncul pileg, pemilihan umum dari legislatif hingga sampai ke eksekutif, dari legislatif ke eksekutif ya presiden ya. Ini lagi rame nih. Jadi rame, makanya kita nggak mau hanya janji belaka, tapi nantinya menjadi eksekusi melindungi petani tembakau. Kontrak politik lah Pak minimal ya. Kontrak politik, bukan kontrak politik. Ini ya perjanjian darah. Kita sering dihapusi kok. Wong nek sering dihapusi kan loro ati to Mas. Terus-terusan. Ya tok ning kene betah-betah sing nampa, betah-betah sing lotos. Luweh ngono kan. Nah di situ dan masyarakat pertembakuan jangan sampai termakan sebuah janji-janji palsu. Iya kan kayak lagu-lagu sekarang ambiar itu. Rungkat gitu kan. Nah, jangan termakan janji-janji palsu. Profiling lah caleg, profiling lah presiden. Jejak rekamnya bagaimana? Membela rakyat apa tidak? Khususnya rakyat pertembakuan. Kalau hanya bicara saya ke sentra pertembakuan ketemu petani tembakau usulannya ini. Lah saya nggak ngaruh Mas. Sudah banyak Pak dari tahun ke tahun. Iya makanya jejak rekamnya bagaimana tentang pembelaan di petani tembakau. Kalau jejak rekamnya ada pembelaan silakan dorong ke situ. Kalau hanya spontanitas katakanlah anyar-anyaran seorang pas Mas. Seorang pas. Nah itu yang kedua. Rakyat pertembakuan itu kompak Mas, kompak dan mereka sekarang nggak bodoh, banyak petani anak-anak muda yang lihat handphone, sosial media. Nah dari situlah mereka akan belajar, kemudian akan memahami situasi saat ini. Harapannya 2024 itu hanya 2 Mas.
tentrem. Tentrem, kemudian tercipta sebuah pemimpin yang bisa mengayomi. Oke. Iso mengayomi, iso melindungi rakyat pertembakuan. Rakyat itu ora butuh aneh-aneh. Maunya Pak. Iya, rakyat ora tahu njaluk duit. Wah, aku dikai duit mbok mangan Betul. Sing penting mbakone payu. Mbakone payu. Iya kan? Mbakone payu, rakyatnya maju, ya kan, negaranya maju. Kalau dibahasakan Indonesia, ya kan, petaninya makmur, industrinya subur, negara tidak hancur. Cakep. Cakep. Ya kan ada yang pundi-pundi, Bisa jadi thumbnail ya? pundi-pundi triliunan itu kan. Nah, yang pundi-pundi triliunan itu jangan dipelencengkan. Iya. Lah kan ada orang ngomong, orang sana, orang Jakarta, ya kan. Jakarta. Ya lu orang Jakarta kan ngomong gini. Pemasukan negara yang dari cukai rokok itu habis untuk membiayai BPJS. Ngapusi, Mas. Nah, ngapusi. Itu ngapusi. Kalau saya bilang ngapusi lah. Nah, jangan dipelencengkan seperti itu. Tapi di BHC hati ini dikembalikan ke rakyat. Betul. Untuk membangun infrastruktur pertanian tembakau. Ketika kita ingin berdaulat, dari dana tersebut bisa diriset. Dari Sabang sampai Merauke bisa menciptakan tembakau yang dibutuhkan industri yang berkualitas. Sekarang orang nono, Mas. Mohon Pak, saya ini petani tembakau, ada nggak anggaran untuk pengembangan petani tembakau dan lain-lain? Wah, di kementerian kami nggak ada dana. Nah, ngeri. Kalau ini Pak, pesan singkat terakhir ya dari apa sih yang diinginkan petani tembakau, Pak? Pesan singkat aja Pak, buat penutup nih biar ini ya kan. Biar bisa diambil. Pesannya untuk siapa ini, Mas? Orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu tentang tembakau. Iya, tembakau. Nah, pesan saya itu begini, Mas. Baik itu bagi penentu kebijakan, ya kemudian orang-orang yang menghajar tembakau, kemudian orang-orang sana yang ingin mematikan tembakau, iya kan. Pesan saya satu. Petani tembakau itu petani yang masih legal. Oh, iya. Masih legal. Petani dan pertanian tembakau itu masih legal dan dilindungi oleh negara, oleh undang-undang sebagai keanekaragaman budidaya, sebagai kandungan kebinekaan tunggal ika. Iya. Maka tolong dilindungi dan mereka jangan menutup mata. Iya. Sebenarnya mereka itu tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, Itu pesan bagi kami. Pesan yang selanjutnya, hidupilah petani ini sebagai soko guruni negara, agar negara tidak hancur. Gitu aja. Amin. Dan jangan sampai nanti ada anggapan bahwa kehancuran ini petani tembakau yang sekarang ekonominya digulung karena kebijakan, jadi tidak ada kata-kata bahwa rakyat dihancurkan oleh pemerintahnya sendiri. Yang tadi saya sebutkan. Iya. Itu aja. Oke. Wah, Iya. menarik. Nah, paling nggak 2 hari 2 malam, Mas. Iya, masa Nah, kalau harus oke. ngobrol pasal per pasal kan bisa 7 hari tadi. Iya, makanya kan saya ini, Mas, kaosnya rokok Indonesia gitu kan. Nah, terus bawahnya itu kretek untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Nah, Wah, terima karena kasih. kan dari kretek itu kan tergantung macam-macam kan. Iya. Terus yang ini yang patah tumbuh, yang hilang demokrasi itu saya punya ini. Apa? Ya kan, petani tembakau dipatahkan maka akan tumbuh 1000 pejuang. Wah, the best. Terima kasih. Oke ya. Mantap, Pak Pak, Agus. saya mendapatkan banyak ilmu nih dari Pak Agus. Terima kasih Pak udah mau meluangkan waktunya Pak. Nanti nonton Mas. Oke. Oh, siap. Ini ya, Siap. Ya. rame-rame itu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya terima kasih nih teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya ya. Kalau yang jelek-jelek gak usah diambil, kalau yang baik diambil semua. Nah, oke, mungkin sekian nih teman-teman episode Kretekus Talks kali ini. Rocky nggak capek-capek ingetin kalian, jadilah perokok santun dengan tidak berokok saat berkendara, di dekat ibu hamil, di dekat anak kecil, dan tempat yang dilarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah semuanya, terima kasih Mas Wadi, Mas Agus. Salam teman-teman. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih Pak. Salam kesejahteraan. Amin. Siap. Amin.